Pernah enggak sih lu ketemu orang yang kayaknya adem ayem aja, padahal sekelilingnya lagi chaos parah, kayak lagi meeting tegang, yang lain panik tapi dia justru senyum santai dan kasih solusi jitu. Atau lagi di jalan kena macet parah, yang lain klakson-klakson dia malah tenang dengerin musik atau baca buku. Lu pasti mikir kok bisa ya orang kayak gitu? Apa dia nggak punya emosi? Atau jangan-jangan dia emang manusia super? Faktanya, ketenangan itu bukan bawaan lahir, bukan cuman buat orang-orang pilihan doang. Ketenangan itu skill, kemampuan yang bisa dilatih siapa aja. Sama kayak belajar masak atau main gitar. Makin sering lu latihan, makin jago lu jadi tenang. Dalam hidup, dunia luar emang enggak akan pernah sepenuhnya tenang. Selalu aja ada drama, tekanan atau hal-hal di luar kendali kita. Nah, kuncinya bukan menghindari itu semua, tapi membangun dunia dalam diri kita, biar kuat menghadapi badai. Orang-orang yang selalu tenang ini punya kebiasaan-kebiasaan rahasia yang bikin mental mereka stabil. Dan kabar baiknya, kebiasaan ini bisa banget lu tiru dan praktekin mulai sekarang. Gue yakin, setelah lu ngerti dan mulai ngelakuin ini, lu juga bisa jadi pribadi yang lebih tenang, bijak, dan tangguh di situasi apapun. 1. Memahami dan mengatur reaksi tubuh. Terhadap stres, kebiasaan pertama ini fundamental banget. Orang yang tenang itu ngerti gimana tubuh mereka bereaksi terhadap stres dan punya cara buat ngaturnya. Coba deh, pas lu lagi panik atau tertekan, apa yang terjadi sama badan lu? Jantung deg-degan, napas terengah-engah, tangan dingin, suara meninggi, itu semua sinyal dari sistem alarm otomatis tubuh kita, yang biasa disebut fight or flight response. Ini reaksi alami buat melindungi kita dari ancaman, tapi kadang otak kita salah nangkep sinyal. Jadi bereaksi berlebihan padahal ancamannya enggak seberbahaya itu. Orang tenang tahu lu enggak bisa mencegah reaksi awal ini, tapi lu bisa ngatur biar enggak makin parah. Gimana cara ngaturnya? Ada 2 teknik simple yang bisa lu coba. Pertama, pernapasan sadar atau box breathing. Caranya gampang. Duduk nyaman, buang napas perlahan. Lalu tarik napas lewat hidung sambil hitung 1, 2, 3, 4. Tahan napas, hitung 1, 2, 3, 4. Buang napas perlahan lewat mulut, hitung 1, 2, 3, 4. Tahan napas lagi, hitung 1, 2, 3, 4. Ulangi beberapa kali. Teknik ini ngirim sinyal aman ke otak lu, bikin detak jantung stabil, ngurangin stres dan ningkatin fokus. Kedua, teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Ini buat ngembaliin fokus lu ke saat ini. Caranya, sebut 5 benda yang lu bisa lihat, 4 hal yang lu bisa sentuh, rasakan teksturnya, 3 suara yang lu bisa dengar, 2 aroma yang lu bisa hirup, dan 1 hal yang lu syukuri. Teknik ini efektif banget buat ngalihin perhatian dari pikiran yang bikin cemas ke hal-hal konkret di sekitar lu. 2. Memisahkan fakta dari interpretasi pikiran kita itu jago banget bikin cerita. Kadang dari satu kejadian kecil otak kita bisa langsung bikin skenario terburuk yang belum tentu kejadian. Misalnya bos nggak senyum pas papasan, langsung aja lu mikir, wah, gue pasti bikin salah nih. Jangan-jangan gue mau dipecat. Padahal bisa aja bos lu lagi mikirin cicilan atau lagi sariawan. Nah, orang yang tenang itu nggak langsung percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Mereka tahu kalau ada perbedaan besar antara fakta objektif dan interpretasi atau asumsi yang dibuat oleh pikiran. Mereka melatih diri buat selalu bertanya, apa fakta objektifnya, apa yang sebenarnya gue tahu, dan apa yang cuma asumsi atau cerita yang lagi gue bikin sendiri. Dengan memisahkan ini, lu bisa ngelihat situasi lebih jernih. Lu nggak gampang kebawa drama yang lu ciptain sendiri di kepala. Kalau lu bisa fokus ke fakta, lu bisa berpikir lebih rasional dan enggak gampang panik karena bayangan-bayangan negatif yang belum tentu ada. Ini penting banget buat ngambil keputusan yang tepat dan enggak didasari emosi sesaat. 3. Memberi jeda. Sebelum bereaksi ini nih, salah satu kebiasaan paling jitu yang dimiliki orang tenang. Mereka enggak langsung auto-respon kayak robot. Mereka punya yang namanya jeda respon, response gap, antara stimulus dan respons. Bayangin, ada orang ngomong sesuatu yang bikin lu kesal atau ada masalah mendadak muncul. Reaksi otomatis kita biasanya langsung marah, panik, atau defensif. Tapi orang yang tenang itu ngasih jeda sebentar di antara momen itu dan respons mereka. Dalam jeda singkat itu, mereka punya kesempatan buat mikir, emosi apa yang lagi gue rasain? Apa yang sebenarnya pengen gue capai? Respon mana yang paling efektif dan sesuai sama tujuan jangka panjang gue? Mereka bahkan ngasih nama buat emosi yang dirasakan. Kayak, oh gue lagi ngerasa frustrasi, nih, atau ini perasaan cemas. Ngasih nama pada emosi itu bantu otak lu buat enggak cuma bereaksi, tapi juga berpikir lebih jernih. Jadi respons lu bukan cuma hasil dorongan emosi sesaat,
tapi pilihan yang lebih sadar dan bijak. Ini bantu banget buat ngurangin reaksi impulsif dan ningkatin self-awareness lu. 4. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Lu nggak bisa ngontrol cuaca, lu nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirin atau omongin tentang lu, dan lu juga nggak bisa ngontrol masa lalu. Kalau lu sibuk, khawatir, dan ngabisin energi buat hal-hal yang nggak bisa lu ubah, lu cuma bakal capek sendiri, frustrasi dan panik. Orang yang tenang itu ngerti banget prinsip ini. Mereka nggak buang-buang waktu dan energi buat hal-hal di luar kendali. Sebaliknya, mereka fokus ke hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa ditindaklanjuti. Yang paling penting, mereka mengarahkan perhatian pada respons mereka sendiri terhadap situasi, bukan pada situasinya itu sendiri. Misalnya, lu nggak bisa ngontrol macet, tapi lu bisa ngontrol gimana lu merespons macet itu. Apakah lu bakal marah-marah dan bikin diri lu stres? Atau lu bakal manfaatin waktu itu buat dengerin podcast, nelepon teman, atau sekadar istirahat sejenak? Ini bukan berarti lu nyerah, tapi justru langkah berani buat nolong diri lu sendiri sebelum semuanya makin hancur. Ini kebijaksanaan. 5. Refleksi diri. Secara rutin, ketenangan batin itu nggak bisa muncul tiba-tiba tanpa lu ngerti diri lu sendiri. Makanya, orang yang tenang itu punya kebiasaan refleksi diri secara rutin. Refleksi ini bukan buat nyalahin diri sendiri atau ngungkit-ngungkit kesalahan, ya. Bukan. Refleksi itu adalah proses buat belajar dari pengalaman, ngerti kenapa lu ngerasain sesuatu, dan ngidentifikasi pola-pola perilaku lu. Intinya refleksi itu kayak ngobrol jujur sama diri sendiri. Mereka rutin nanya ke diri sendiri, apa yang gue rasain hari ini? Kenapa gue ngerasain ini? Apa peran gue dalam kejadian ini? Apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini biar enggak keulang lagi? Atau biar gue bisa lebih baik? Dengan rutin ngelakuin ini, lu jadi punya pemahaman yang lebih dalam tentang emosi, pemicu stres, dan reaksi lu sendiri. Ini ningkatin self-awareness lu, bikin lu lebih siap menghadapi tantangan berikutnya, dan jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Lu jadi kenal siapa diri lu, kekuatan dan kelemahan lu. Dan itu penting banget buat menjaga ketenangan. Next, membangun rutinitas yang stabil. Dunia di luar sana emang seringkali nggak terduga dan penuh kejutan. Nah, di tengah ketidakpastian itu, orang yang tenang itu punya strategi jitu buat ngasih rasa aman dan kendali dalam hidup mereka. Mereka bangun rutinitas harian yang stabil. Rutinitas ini bukan berarti hidup lu jadi kaku atau monoton, ya. Bukan. Rutinitas ini justru jadi jangkar yang bikin lu tetap waras dan tenang di tengah badai kehidupan. Rutinitas ini bisa hal-hal kecil yang lu lakuin secara konsisten setiap hari. Misalnya bangun pagi di jam yang sama, minum segelas air putih, peregangan singkat, atau baca buku selama 15 menit. Mungkin kedengarannya sepele, tapi efeknya gede banget. Rutinitas ngasih struktur dan prediksi yang sangat dibutuhkan otak lu. Ketika otak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia jadi lebih rileks dan nggak gampang panik. Kalau lu punya rutinitas, lu nggak gampang kebawa arus emosi karena setiap hari lu riset ulang kayak nge-refresh otak lu. Ini bantu banget buat menjaga energi dan fokus lu tetap stabil. 7. Menerima. Ketidaknyamanan. Siapa sih yang suka ngerasain nggak nyaman? Hampir semua orang pasti pengennya nyaman terus, ya kan? Tapi, orang yang tenang itu punya kebiasaan yang sedikit beda. Mereka terbiasa hidup dengan rasa nggak nyaman dan ngelihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Mereka ngerti kalau zona nyaman itu justru bikin kita stagnan, nggak berkembang. Jadi daripada lari dari rasa nggak nyaman, mereka justru menghadapinya. Misalnya, lu lagi belajar skill baru yang sulit banget, rasanya nggak nyaman, pengen nyerah. Orang tenang enggak langsung nyerah. Mereka pecah rasa nggak nyaman itu jadi bagian-bagian kecil. Fokus pada progres yang konsisten, sekecil apapun itu. Mereka ngelatih mental mereka buat jadi lebih kuat. Kayak otot yang dilatih di gym. Dengan sering ngadepin rasa nggak nyaman, lu jadi lebih tangguh, lebih tahan banting. Lu jadi tahu bahwa lu punya kapasitas buat melewati itu. Dan ini ningkatin kepercayaan diri lu. Ketenangan sejati bukan berarti nggak pernah ngerasain nggak nyaman, tapi bisa tetap tenang saat ngerasain nggak nyaman. 8. Hidup berdasarkan nilai. Bukan emosi-emosi itu kayak ombak di laut. Kadang naik tinggi, kadang turun drastis. Kalau lu cuman ngandelin emosi buat ngambil keputusan atau ngatur hidup lu, bisa-bisa lu kayak kapal tanpa kemudi, gampang oleng dan enggak tahu arah. Nah, orang yang tenang itu punya kompas yang lebih kuat. Mereka ngambil keputusan dan ngejalanin hidup berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Bukan cuma berdasarkan emosi sesaat. Nilai-nilai ini bisa integritas, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, atau apapun yang lu anggap penting.
Mereka udah memilih nilai-nilai ini jauh-jauh hari dan berusaha keras buat hidup sesuai dengan nilai-nilai itu. Apapun suasana hati mereka, jadi pas emosi lagi naik turun, nilai-nilai ini yang nuntun mereka. Misalnya, lu lagi marah banget sama seseorang, pengen banget balas dendam. Tapi, kalau nilai lu adalah kebaikan dan pengampunan, lu akan mikir 2 kali. Lu akan memilih tindakan yang selaras sama nilai lu, bukan cuma ngikutin emosi marah. Dengan hidup berdasarkan nilai, hidup lu jadi punya pondasi yang kokoh, lu jadi lebih konsisten, dan ini ngasih lu ketenangan batin yang mendalam. Gimana? Lumayan banyak kan kebiasaan orang-orang yang kelihatannya selalu tenang ini? Ingat ya, ketenangan itu bukan bakat bawaan, tapi skill yang bisa dilatih dan diasah terus-menerus. Nggak ada yang namanya manusia super yang nggak punya emosi. Mereka cuma lebih jago ngelola emosi dan pikiran mereka. Mereka bukan tanpa masalah, tapi mereka punya dunia dalam yang kuat buat ngadepin masalah. Mungkin di awal bakal terasa aneh atau susah, tapi coba deh mulai dari 1 atau 2 kebiasaan dulu yang paling gampang buat lu terapin. Misalnya, mulai rutin latihan box breathing atau coba teknik grounding pas lagi stres. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, kan? Dengan rutin melatih kebiasaan-kebiasaan ini, lu juga bisa jadi pribadi yang lebih tenang, reflektif, dan tangguh. Dunia mungkin nggak akan pernah berhenti berputar dan kasih kita kejutan, tapi kalau mental lu udah kuat, lu bisa hadapin apapun yang datang. Sir Samyut Ladder.